Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Adela Raspanjaitan, mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Riau, kelas manajemen A online. Adapun saya di sini untuk membacakan naskah pidato yang berjudulkan Perekonomian di Masa Pandemi. Alhamdulillahilladzi lahu ma fis samawati wa ma fil ardi. Walahul hamdu fil akhirati wa wal hakimul khabir. Puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang senantiasa memberikan nikmat kesempatan, kesehatan, serta keselamatan sehingga kita semua dapat berkumpul di ruangan ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam tiada lupa kita sampaikan kepada junjungan Rasul, Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Semoga dengan semakin seringnya bersalawat, kita akan mendapat syafaat beliau di hari akhir kelak. Yang saya hormati Bapak, Ibu selaku dosen yang menuangkan ilmunya dengan keikhlasan hati, dan yang saya banggakan teman-teman seperjuangan. Bapak, Ibu, hadirin sekalian, seperti yang kita tahu, pada masa pandemi ini, suatu negara mengalami banyak kerugian, sekaligus membuat masyarakat resah akan wabah COVID-19. Selain harus berjuang melawan wabah, masyarakat juga harus berjuang untuk bertahan hidup. Karena di masa pandemi banyak pekerja yang di-PHK dengan alasan industri tidak bisa menggaji para karyawan dengan semestinya. Perdagangan global yang mengalami kerugian cukup besar menjadi sebab kelonjakan penurunan ekonomi negara. Pemerintah berusaha untuk mengembalikan ekonomi Indonesia menjadi normal dengan segala upaya. Bisa dilihat kelonjakan terjadi diakibatkan oleh ditutupnya tempat umum seperti tempat wisata, taman hiburan, tempat berbelanjaan, alat transportasi yang tidak digunakan, dan tempat umum lainnya yang mengakibatkan tidak adanya aktivitas transaksi terjadi. Adapun faktor yang menyebabkan Indonesia mengalami penurunan ekonomi ialah ketika pemerintah menerapkan PSBB, sehingga terpaksa menutup semua dan masyarakat diharuskan untuk melakukan karantina di rumah masing-masing. Yang semula pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2020 diperkirakan sebesar 5,3%. Namun, angka ini terkoreksi sebagai dampak pandemi corona, dan sebagian kalangan memprediksikan pertumbuhan di bawah 2%. Bapak, Ibu, hadirin sekalian, saya menghimbau kiranya kita semua untuk tetap menjaga kesehatan kita, saudara, dan keluarga. Bangkit dari keterpurukan ini dengan menciptakan inovasi-inovasi yang dapat melancarkan perekonomian kita, dan tetap semangat dalam berkarya meskipun dalam keadaan di mana sekolah tatap muka diganti dengan school from home. Pekerja sebagian besar melakukan work from home. Penerbangan dan jalur kereta api ditutup, dan Idul Fitri yang biasanya dimeriahkan dengan mudik yang menjadi penopang pergerakan ekonomi yang kali ini sepi. Kita sangat berharap wabah COVID-19 segera hilang dan dunia segera membaik kembali. Semua kembali normal dan tidak ada yang harus merasakan kerugian. Kita hanya bisa berdoa dan berharap agar selalu sehat dan baik-baik saja. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.